Berjumpa lagi dengan Prakarya kelas 8 semester 1. Pada video sebelumnya, saya telah menyajikan materi tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Dan sekarang saya akan membahas materi tentang proses produksi kerajinan bahan lunak alam. Perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka, proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat yaitu keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna. Yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik yang lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Selanjutnya, proses produksi kerajinan bahan lunak alam. Yang pertama, kerajinan keramik. Bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan keramik adalah tanah liat. Selanjutnya, alat produksi, yaitu butsir, tali pemotong, spons, rol kayu, hand wheel, tungku pembakaran, dan kick wheel. Proses pembuatan. Ada 5 teknik proses pembuatan. Yang pertama, teknik pijit tekan, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan tanah liat, dipijit, ditekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan, seperti pada gambar di samping. Yang kedua, teknik pilin, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Contoh gambarnya seperti berikut. Selanjutnya teknik lempengan, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Nah, seperti ini gambarnya. Bagian atas merupakan bentuk silinder dan bagian bawah adalah bentuk persegi. Yang keempat adalah teknik cetak. Teknik pembentukan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk memproduksi produk kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ada 2, yaitu cetak kering dengan teknik tekan atau press dan cetak basah dengan teknik cor. Gambarnya seperti yang terdapat di samping. Yang terakhir yaitu teknik putar. Teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki atau kick wheel dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Contoh gambarnya seperti berikut. Selanjutnya, produk pembuatan. Berikut adalah beberapa contoh produk pembuatan kerajinan keramik
yang dihasilkan dari bahan lunak alam berupa tanah liat yang menjadi raja craft di setiap event pameran art and craft. Ada cangkir dan vas, botol, teko, vas hias, dan hewan lucu. Nah, itulah kerajinan bahan lunak alam berupa kerajinan keramik. Yang kedua yaitu kerajinan kulit. Bahan pembuatan. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Gambar berikut adalah bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit, yaitu kulit dan pewarna. Alat pembuatan. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah pahat, plong atau pembolong kulit, gunting, cutter, jarum, dan mesin jahit. Proses pembuatan. Kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah atau split. Kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Dan inilah proses pembuatannya. Proses pertama, kulit dikerok, dicuci, dan dijemur. Selanjutnya, inilah hasil kulit setelah dikerok, dicuci, dan dijemur. Kulit diberi warna dasar dan ditata dengan pahat mengikuti pola. Kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit. Dan wayang kulit Kresna sudah siap dimainkan. Produk kerajinan. Produk kerajinan dari bahan kulit sudah banyak dibuat sejak zaman dahulu. Banyak pengrajin yang menduplikasi kerajinan kulit alam dengan kulit buatan atau imitasi yang disebut kalef. Berikut beberapa contoh kerajinan kulit, yaitu tas, sepatu, dan gunungan wayang kulit. Nah, itulah produk kerajinan bahan lunak alam berupa kerajinan kulit. Yang ketiga, kerajinan adonan tepung atau flour clay. Bahan pembuatan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan flour clay yaitu tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, lem putih, semprot clear, cat akrilik, dan bahan pendukung lainnya yaitu peniti bros, gantungan kunci, dan magnet bulat. Selanjutnya alat pembuatan. Alat pembuatan kerajinan flour clay merupakan alat sederhana yang ada di rumah, di antaranya baskom, mangkuk, plastik, spatula, triplex, dan sendok. Proses pembuatan. Yang pertama, semua tepung dicampur dan dilumuri air. Kemudian adonan diaduk hingga kalis. Nah, ini adonan yang sudah jadi. Adonan yang sudah jadi ditetesi warna makanan dan aduk hingga rata. Nah, ini adonan setelah diwarnai. Kemudian, bentuklah adonan sesuai selera. Misalnya, gantungan kunci berbentuk anak-anak. Contoh gambarnya seperti berikut. Jangan lupa semprot clear agar kilap dan awet. Produk kerajinan. Produk yang dihasilkan dari kerajinan bahan flour clay sangat menarik dan lucu-lucu. Produk kerajinan ini biasanya banyak dijadikan sebagai souvenir. Nah, inilah beberapa contoh kerajinan bahan flour clay. Menggemaskan sekali ya. Yang terakhir yaitu kerajinan getah nyatu. Pohon nyatu tumbuh di tanah berawa dan sebagian pada tanah kering dengan jenis tanah liat atau tanah berpasir. Serta di daerah banyak hujan pada ketinggian 20-500 meter di atas permukaan laut. Pohon nyatu merupakan tanaman endemik Kalimantan Tengah yang hanya tumbuh di 2 wilayah, yaitu
Kabupaten Pangkalan Bun, dan Kecamatan Bukit Tangkiling, Kota Palangkaraya. Pohon nyatu sudah layak dipangkas dan diambil getahnya pada umur 6 bulan dan ketinggian 8 meter. Bahan pembuatan. Bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan getah nyatu yaitu getah nyatu, air rebusan, dan pewarna alam. Alat pembuatan. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan getah nyatu yaitu gunting, sendok, botol, kuas, dan papan. Proses pembuatan. Yang pertama, getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Kemudian, ambil getah nyatu dan digiling agar memperoleh ketipisan tertentu. Getah yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak. Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. Getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan khas Kalimantan. Nah, ini hasilnya. Contoh karya gantungan kunci dari getah nyatu. Nah, inilah produk kerajinan dari getah nyatu. Ada perahu naga dan replika prajurit Dayak. Nah, sekarang kita akan membahas proses produksi kerajinan bahan lunak buatan. Ada beberapa kerajinan bahan lunak buatan, yaitu yang pertama, kerajinan lilin. Yang kedua, kerajinan fiberglass. Yang ketiga, kerajinan gips. Yang keempat, kerajinan sabun. Dan kelima, kerajinan polimer clay. Yang pertama, kita akan bahas kerajinan lilin. Bahan produksi. Bahan utama dari kerajinan lilin yaitu lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin dan silikon katalis, tali sumbu, dan pewarna. Alat pembuatan. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan lilin yaitu cetakan, panci, kompor, dan sendok. Selanjutnya yaitu proses pembuatan. Yang pertama, kompor dinyalakan, masukkan lilin dan dicairkan. Masukkan tali sumbu agar kaku. Yang kedua, letakkan tali di tengah cetakan. Tuangkan lilin cair ke dalam cetakan. Dan yang ketiga, buka lilin setelah 15 menit dari cetakan aneka bentuk. Yang terakhir yaitu produk kerajinan. Dan inilah beberapa contoh hasil dari kerajinan lilin. Kerajinan yang kedua yaitu kerajinan fiberglass. Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai, yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Oleh sebab itu, fiberglass biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal, serta digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Bahan produksi. Bahan pembuatan fiberglass yaitu resin dan katalis, matte fiber, cat akrilik, dan silikon dan katalis. Selanjutnya alat pembuatan. Alat pembuatan kerajinan dari fiberglass yaitu mangkuk, sendok, cetakan silikon, dan gunting. Selanjutnya proses pembuatan. Yang pertama, resin dan katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. Kemudian, cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Setelah itu, tunggu hingga kering, lalu fiberglass dilepas dari cetakan silikon.
Berikutnya produk kerajinan. Fiberglass memiliki sifat kuat dan tahan lama. Juga karakter warnanya yang bening menjadikan kerajinan ini dapat dibuat menyerupai air atau kaca. Dan inilah beberapa contoh produk kerajinan fiberglass. Yang ketiga yaitu kerajinan gips. Bahan produksi. Bahan pembuatan kerajinan gips yaitu bubuk gips, plastisin, dan cat. Alat pembuatan. Alat pembuatan kerajinan gips yaitu gelas, sendok, dan cetakan plastisin. Berikutnya proses pembuatan. Bubur gips dibuat dengan perbandingan 1:2. Takaran 1 untuk gips dan 2 untuk air. Jika untuk cor benda yang berongga, perbandingan dibuat 1:3. Proses pembuatannya yang pertama, gips diaduk dengan air hingga kental. Yang kedua, adonan gips disiram ke dalam cetakan. Yang ketiga, tunggu kurang lebih 15 menit sampai kering dan cetakan dibuka. Yang keempat, gips dijemur agar kering sempurna. Dan terakhir, gips diamplas lalu diwarnai. Produk kerajinan. Hiasan kerajinan gips dapat berbentuk patung, boneka, atau flora dan fauna. Kerajinan dari gips mudah pecah, sehingga berhati-hatilah saat memegangnya. Dan inilah beberapa contoh produk kerajinan gips. Kerajinan yang keempat yaitu kerajinan sabun. Bahan produksi. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan sabun yaitu sabun batang dan sabun cair. Alat pembuatan. Alat yang digunakan untuk kerajinan sabun teknik ukir yaitu cukil, jarum, pensil, spidol, dan cetakan silikon. Berikutnya proses pembuatan. Pembuatan kerajinan sabun berikut ditampilkan teknik ukir atau cukil. Jika tidak ada cetakan, dilakukan dengan cara diukir. Sedangkan jika tersedia cetakan dapat dibuat dengan teknik cor. Proses pembuatan yang pertama yaitu sabun disketsa terlebih dahulu. Kemudian cukil bagian dasarnya. Selanjutnya beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Dan inilah hasilnya, sabun hias sudah jadi. Selanjutnya produk kerajinan. Sabun tidak hanya digunakan sebagai bahan untuk mandi, melainkan dapat berfungsi sebagai pengharum atau penghias ruangan. Dan inilah beberapa contoh produk kerajinan sabun. Cantik dan unik sekali ya. Kerajinan bahan buatan yang terakhir yaitu kerajinan polimer clay. Polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu, sehingga menjadi mirip adonan kue. Oleh karena itu, kerajinan tangan yang unik ini dapat dengan mudah dibentuk menjadi boneka yang lucu, bunga, dan hiasan lainnya. Bahan produksi. Bahan pembuatan kerajinan polimer clay yaitu polimer clay, kotak serbaguna yang akan dihias, dan aneka kelengkapan aksesoris. Alat pembuatan. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan polimer clay yaitu cukil, alat cetak dorong, alat cetak potong, dan alat cetak tekan. Proses pembuatan. Yang pertama yaitu
Polimer clay dibentuk sedemikian rupa dengan tangan. Kemudian, buat kombinasi lain untuk menampilkan variasi bentuk. Satu persatu manik-manik diberi lubang dengan kawat. Selanjutnya, panggang di atas oven untuk jenis polimer clay yang dipanaskan. Rons manik-manik menjadi gelang atau kalung sesuai selera. Dan inilah beberapa contoh produk kerajinan polimer clay. Produk kerajinan dari polimer clay sangat menarik. Warna-warnanya yang indah menjadikan kerajinan polimer clay banyak disukai. Ada yang berbentuk kue, ada yang berbentuk boneka yang lucu, dan hiasan lainnya. Sangat menarik dan cantik-cantik ya. Dan itulah beberapa produksi kerajinan dari kerajinan bahan lunak buatan. Ada 5 kerajinan ya. Yang pertama kerajinan lilin, yang kedua kerajinan fiberglass, yang ketiga kerajinan gips, yang keempat kerajinan sabun, dan yang terakhir kerajinan polimer clay. Sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat ya.